Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azza Jamilah, kelas MPIC, NIM 932404920. Di sini saya akan menerangkan resumen psikologi pendidikan. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Fokus utamanya memahami proses belajar, mengajar di lingkungan pendidikan, dan tokoh utamanya adalah William James, John Dewey, dan E.L. Thorndike. Tujuan psikologi pendidikan yakni 1. Memahami sifat atau karakter dan kemampuan siswa. 2. Memilih metode mengajar yang efektif untuk membantu siswa memahami prinsip-prinsip belajar. 3. Memberi informasi yang dibutuhkan siswa untuk berpikir kritis dalam proses belajar. Bagaimana pengajaran yang efektif itu? Pengajaran efektif yakni pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional. 2. Pengajaran yang efektif memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian perkembangan peserta didik yang terdiri dari perkembangan kognitif, yakni terkait dengan pembentukan pemahaman. Tahap pertama, sensorik motorik, yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap kedua, operasional, yang terjadi 2-7 tahun. Tahap ketiga, operasional konkret, terjadi 7-11 tahun. Tahap keempat, operasional formal, dari umur 11 sampai dewasa. Perkembangan sosio-emosional, usia prasekolah, yakni mampu mengembangkan hubungan sebaya, perilaku prososial, dan bermain, yang terjadi pada usia SD, yakni mengembangkan self-concept dan self-esteem. Belajar yakni perubahan terkait pengetahuan, perilaku, dan keterampilan berpikir melalui pengalaman. Konsep behavioral ditekankan pada perilaku yang dapat diamati, baik verbal maupun non-verbal. Perilaku yang muncul tersebut juga merupakan rangsangan dari lingkungan. Modal dalam belajar, yang pertama, perhatian atau attention. 2. Memori atau ingatan. 3. Keahlian atau expertise. 4. Metakognisi, teka-teki kognitif dalam pembelajaran yakni analogi elaborasi, skema organisasi, tanya jawab, model konseptual. Motivasi ialah faktor internal yang aktif yang dapat mengarahkan dan mempertahankan. Perilaku motivasi dapat membuat seseorang melakukan sesuatu dan menentukan tujuan. Kategori motivasi ada 2, yakni motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Emosi. Emosi merupakan kegiatan yang membuat orang senang, sedih, cemburu, aman, takut, dan lain-lain. Humanistik, yakni menekankan pada personal growth, kebebasan membuat pilihan, dan kualitas diri. Pengaruh kebutuhan dalam motivasi belajar, Abraham Maslow melibatkan 5 energi kebutuhan, yakni fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, memberi penghargaan, aktualisasi diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Kebutuhan. Yang kedua, keyakinan tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk belajar. Yang ketiga, tujuan atau sasaran. Yang keempat, minat. Dan yang kelima, emosi.
Masalah berprestasi muncul ketika anak tidak memiliki tujuan dan tidak mampu merencanakan masalah-masalah berprestasi siswa tersebut. Antara lain, 1. Ekspektasi yang rendah untuk sukses. Yang kedua, melindungi harga diri dan menghindari kegagalan. Yang ketiga, menunda-nunda. Yang keempat, siswa yang perfeksionis. Yang kelima, kecemasan tinggi. Dan yang keenam, siswa tidak tertarik atau terasing. Mengapa kelas harus dimanajemen secara efektif? Karena manajemen kelas yang efektif dapat memaksimalkan peluang belajar siswa. Manajemen kelas juga dapat membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan. Manajemen kelas berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial siswa dan regulasi diri siswa. Ada 4 prinsip dasar dalam memenuhi lingkungan fisik kelas, yakni 1. Mengatur lalu lintas kelas agar semua siswa dan guru dapat bergerak dengan leluasa. Kedua, pastikan dapat melihat seluruh siswa. Pertimbangkan posisi meja, kursi, dan orang. Ketiga, kemudahan akses terhadap bahan ajar dan kelengkapan siswa yang sering digunakan. Keempat, pastikan siswa dapat mengamati presentasi seluruh kelas. Variasi gaya peraturan kelas. 1. Gaya auditorium. 2. Gaya tatap muka. 3. Gaya offset. 4. Gaya seminar. 5. Gaya kluster. Ada 2 strategi umum dalam manajemen kelas, yakni menggunakan gaya autoritatif dan memanage kelas. Ada 3 skill yang harus dikuasai guru. Yang pertama, berbicara. Kedua, mendengar. Ketiga, komunikasi nonverbal. Strategi intervensi minor antara lain: 1. Menggunakan isyarat nonverbal. 2. Menjaga siswa. 3. Mengingatkan tentang aturan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.